Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Nada. Saya adalah mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga dengan prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 2010 Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Algodo, khususnya materi-materi fisika. Ini merupakan interface dari aplikasi Algodo, di mana terdapat 4 tools yang utama di bagian kiri atas, kiri bawah, kemudian kanan atas. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tools yang bagian kiri bawah, di mana di sini utamanya digunakan untuk membuat sebuah objek. Nah, contohnya di sini ada sketch tool. Sketch tool ini fungsinya untuk membuat objek yang terserah atau arbitrary ya, seperti ini. Nah, tapi kalau kita menahan agak lama, maka akan membentuk lingkaran sempurna seperti ini. Tapi kalau kita membentuknya langsung melepas seperti ini, maka yang terbentuknya tidak rata seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada knife tool. Knife tool ini fungsinya untuk membelah dari objek. Bisa membelahnya secara tidak beraturan seperti ini, maupun membelahnya bisa lurus seperti ini. Nah, apabila ingin membelahnya secara lurus, yaitu bisa menekan shift, kemudian tarik seperti ini, dan nanti pembelahannya lurus. Kemudian selanjutnya ada move tool. Move tool ini fungsinya untuk memindahkan bagian yang kita seleksi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada drag tool, fungsinya untuk mendrag, dan ada drag tool. Kemudian ada rotate. Rotate ini fungsinya untuk memutar objek sebanyak berapa sudut besarnya. Kemudian ada scale tool, ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil. Dan juga sama, jika ingin memperkecilnya dengan simetris seperti keadaan awal, maka bisa menekan tombol shift dengan menahan tombol shift. Kemudian selanjutnya ada brush. Brush fungsinya ini untuk membentuk objek juga, namun seperti ini ya. Nah, jika ingin membentuk objek yang lurus, maka bisa menekan tombol shift. Nah, kemudian selanjutnya ada eraser. Eraser ini fungsinya untuk menghapus objek. Selanjutnya ada polygon tool. Polygon tool ini fungsinya sama untuk membentuk sebuah objek, namun ketika kita menahan agak lama, nanti akan terbentuk objek yang sempurna. Jika bentuknya menyerupai persegi panjang, maka terbentuknya seperti persegi panjang, dan lain-lain. Selanjutnya ada gear tool. Gear tool fungsinya untuk membentuk benda seperti sebuah gear, di mana gear ini kita bisa mengatur ukurannya maupun letak gearnya itu di dalam atau di luar. Ketika memilih letak gearnya itu di dalam, maka kita bisa juga mengatur ketebalan dari rongga dari gearnya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada rectangle tool atau box tool di sini ya. Nah, ini fungsinya untuk membuat sebuah segi 4. Segi 4 itu bisa seperti persegi panjang maupun persegi. Nah, ketika ingin membentuk persegi, maka setiap sudutnya kan itu simetris, setiap panjang dan lebarnya. Maka caranya yaitu bisa menekan tombol shift. Maka akan terbentuk segi 4 yang simetris. Kemudian selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran ini fungsinya untuk membentuk lingkaran tentunya. Kemudian ada plane tool. Plane tool ini fungsinya untuk memberikan sebuah bidang, di mana bidang ini kita bisa tentukan mau horizontal, mau vertikal, maupun mau keadaan miring seperti ini. Nah, selanjutnya ada chain tool. Chain tool ini sebuah rantai atau tali. Kita bisa
memberikan objek di bagian ini. Nah, dengan pengaturannya kalian bisa diatur sesuai keinginan, yaitu mulai dari link distance-nya, kemudian strength-nya, kekuatannya, dan jenisnya, mau tali tambang atau rantai. Seperti itu. Selanjutnya ada pegas atau spring tool untuk memberikan sebuah pegas, kemudian memberikan sumbu. Ini axle tool untuk memberikan menghubungkan antara dua objek menjadi satu. Kemudian ada thruster tool, ini untuk memberikan gaya eksternal seperti ini, maka dia akan didorong objek dari gear ini. Nah, kemudian ada laser tool. Laser tool fungsinya untuk memberikan laser tentunya yang bisa mengarah ke objek. Kemudian ada tracer tool. Tracer tool ini fungsinya untuk memberikan pelacak. Ketika kita memulai atau menekan tombol play, kemudian ada tombol material. Nah, di bagian bawah itu ada yang pertama zoom tool. Zoom tool ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil. Seperti ini. Nah, tapi ada shortcut yang lebih mudah, yaitu ketika kita menggunakan mouse, kita bisa memperbesar dengan cara scroll ke atas dan memperkecilnya dengan cara scroll ke bawah. Kemudian ada selanjutnya, yaitu seperti tombol arah panah ini, di mana fungsinya seperti hand tool, yaitu memindah dari tampilan interface di aplikasi Elgato ini. Tetapi kita bisa menggunakan shortcut yang lebih mudah, yaitu dengan cara menekan dari kursor. Kursor ini kita tekan scroll di mouse kita, kemudian kita pindahkan letaknya kemanapun kita inginkan, kemanapun yang ingin kita letakkan. Kemudian selanjutnya ada list bagian undo. Kemudian ada tekan undo, play. Play ini ketika kita mau ngeplay, nah maka objek ini akan bergerak. Contohnya dengan objek-objek yang telah kita buat dan juga keterangan yang kita buat tadi. Nah, jika kita ingin pause, kita tekan pause. Jika kita ingin mengembalikannya, maka tekan undo. Nah, ini ada redo, maka hasil akhirnya tadi itu bagaimana? Seperti ini. Nah, terus di bagian ini ada gravitasi. Gravitasi kita bisa menghidupkan atau mematikannya dengan cara mengklik kiri. Tapi kita juga bisa men-setting seberapa besar gravitasi yang kita inginkan dengan cara menekan klik kanan pada mouse. Nah, di sini ada strength atau kekuatan dari gravitasi. Mana di sini keterangannya 9,8. Jika kita ingin mengganti, bisa sesuai yang ingin kita gunakan gravitasinya. Seperti contohnya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua ada air friction, yaitu gesekan udara. Jika kita ingin menggunakan gesekan udara, maka hidupkan. Tapi jika kita tidak ingin menggunakan gesekan udaranya, maka kita tinggal tekan klik kiri. Adapun keterangan yang kita juga bisa memberikan dengan cara mengklik kanan. Nah, selanjutnya ada grid. Grid ini fungsinya untuk memberikan kotak-kotak seperti ini untuk mengetahui letaknya apakah simetris maupun untuk mempermudah menentukan ukuran ketika kita ingin membuat sebuah objek. Selanjutnya di sini di bagian atas kanan ada material. Material ini adalah bahan dari objek. Jika kita ingin mengubah, contohnya seperti ini, objek yang kita seleksi kita bisa ubah dengan cara memilih materialnya atau teksturnya di bagian sini. Ini seperti ini ada kaca, emas, es, helium dan lain-lainnya. Ini ada kaca, contohnya kaca ini. Nah, adapun
massa jenisnya, massanya maupun gesekannya kita bisa atur juga. Di mana massa jenisnya kita bisa atur seperti 1 kg/meter kuadrat, kemudian massanya kita juga bisa atur 1 kilogram. Nah, ini ada juga gaya geseknya, kita bisa atur juga restitution, kemudian ada refractive index, di mana ini indeks dari bahannya, kemudian ada attraction, kita bisa mengubahnya. Nah, kemudian selanjutnya ada appearance, di mana appearance ini adalah tampilannya. Tampilannya jika kita ingin menggunakan warna yang lain untuk membedakan antara objek satu dengan objek lain, kita bisa memilih salah satu warna dari ini, maupun kita bisa mengaturnya sendiri. Jadi hue-nya, kemudian saturation-nya, kemudian value-nya, dan juga opacity-nya. Nah, kemudian visualize, ada velocity, momentum, force. Jika kita ingin memberikan gambaran seberapa besar indikator gaya yang berpengaruh pada objek. Nah, adapun contoh penerapannya dalam fisika seperti berikut. Pertama, kita akan membuat gerak jatuh bebas. Contohnya adalah gerak jatuh bebas. Kita tekan grid dulu untuk mempermudah di mana letaknya nanti. Kemudian tekan rectangle tool atau box tool dan buat sebuah kotak atau untuk menentukan ketinggian ini. Tapi ini nggak bisa, kita undo dulu. Nah, kita tentukan ketinggiannya itu 5 meter. Nah, seperti ini kita pindah ke bawah, terus kita pasang bola lingkaran di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya, yaitu ada sebuah bola, di mana bola ini memiliki massa tertentu dan diletakkan di ketinggian 5 meter. Nah, keadaannya jatuh bebas, jadi tidak memiliki kecepatan awal. Maka ketika kita play, berapakah kecepatan akhirnya yang kita dapatkan ketika bola ini telah menempel atau menyentuh di permukaan dasar. Nah, caranya kita bisa menentukan dengan cara mengklik kanan dari objek bola atau lingkaran ini, kemudian tekan show plot, kemudian akan tampil sebuah grafik. Di sini nanti akan tampil sebuah grafik. Nah, kita bisa memplay ini. Namun kita harus tentukan dulu dari keterangan-keterangan berikut. Contohnya yaitu ada atau tidak dari gesekan udara. Nah, di sini kita matikan dulu. Kemudian gaya gravitasinya kita ubah menjadi 10 meter per second dulu, per second kuadrat dulu. Kemudian bendanya ini kita tentukan dulu bahwa benda ini tidak memiliki kecepatan awal. Maka artinya bola ini atau lingkaran ini benar-benar jatuh bebas ketika kita play. Nah, kemudian kita play. Nah, akan terbentuk sebuah grafik, di mana grafik ini memiliki keterangan waktu selama 1 second atau 1 detik, kemudian kecepatannya yaitu 10 meter per second. Nah, kalau kita sudah menghitung, di mana keterangannya tadi itu masanya itu sekian, di mana massa itu tidak digunakan pada rumus gerak jatuh bebas, dan kecepatan itu sama dengan 0, dan tadi ketinggiannya itu diletakkan di ketinggian 5 meter. Maka ketika kita ingin mencari V-nya, yaitu rumusnya V sama dengan akar dari 2GH. Maka kita menghitung 2 kali G-nya itu 10, maka 20 dikali dengan ketinggiannya, yaitu 5, maka hasilnya 100. Maka akar dari 100 yaitu 10.
maka di sini juga 10. Nah, maka sesuai dari apa yang kita aplikasikan dalam aplikasi Algodo ini dari soal tersebut ya. Nah, kemudian ada contoh lain. Contoh lain seperti berikut. Kita hapus dulu. Oke, yang kedua, kita bisa menerapkannya juga pada hukum Archimedes. Yaitu langkah pertama kita bisa membuat sebuah persegi. Nah, persegi ini kemudian kita tumbuk dengan lingkaran. Seperti ini. Nah, kemudian kita tekan lingkarannya, klik kanan, kemudian combine shape ini, pilih subtract. Nah, kemudian kita ambil lingkarannya, kita potong menggunakan knife tool. Kita pindahkan bagian yang bawah ini ke dalam kotaknya. Yang kita udah subtract tadi. Nah, kemudian kita hapus ini. Nah, kita ubah lingkaran yang telah kita potong ini menjadi liquify atau air ya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan dulu air ini, air yang kita gunakan ini itu air yang kita gunakan ini massa jenisnya kita ubah menjadi 1 kg per meter kuadrat. Kemudian kita clone dan clone lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lingkaran. Lingkaran di atasnya. Seperti ini. Dan kita seleksi. Klik clone, pindahkan ke bagian yang satunya, pindahkan lagi ke bagian satunya. Nah, untuk membedakannya, kita bisa menekan lingkaran ini dengan cara klik kanan, appearance, kemudian pilih warna yang ingin kita bedakan. Nah, di sini kita menggunakan warna merah, di sini kita menggunakan warna biru, dan di sini kita menggunakan warna kuning. Setelah itu kita coba tentukan massa jenisnya dengan cara klik objek dari lingkaran biru ini, kemudian tekan material di bagian ini, kemudian kita tentukan density-nya. Density-nya kita coba di sini 2 dulu. 2 kg meter kuadrat. Nah, fraksinya kita hilangkan, kayak geseknya, restitusinya juga. Setelah itu lingkaran yang kedua kita atur density-nya yaitu 1. Fraksinya juga kita hilangkan, restitusinya kita hilangkan. Kemudian lingkaran yang merah ini juga. Nah, ini kita kurangi menjadi 0,30 density-nya. Kemudian fraksinya hilangi, restitusinya hilangi juga. Nah, setelah itu kita coba amati dengan cara menekan tombol play. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan penerapan dari hukum Archimedes, di mana lingkaran yang biru itu ternyata tenggelam. Artinya massa jenis dari lingkaran biru ini itu lebih besar daripada massa jenis dari air. Sedangkan yang kedua ada lingkaran kuning. Lingkaran kuning ini memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis dari air. Dan itu dibuktikan dari keadaannya yang melayang di dalam air. Kemudian yang ketiga ada lingkaran merah. Lingkaran merah ini itu terapung di atas di permukaan air. Artinya lingkaran merah ini itu memiliki massa jenis yang kurang dari massa jenis dari air. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, paparkan dan jelaskan mengenai penggunaan dari aplikasi Algodo.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.